Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Fakih Alamsyah. Saya Devinda Alia Rizky. Saya Raffi Ananda Fikri. Saya Wina Desi Purwati. Saya Vina Clarissa Irawati. Saya Aisyah Lutfi Alifah. Ingin memaparkan hasil pendapat dari kelompok kami tentang artikel berjudul Isu Kelembagaan dalam Pembangunan Ketahanan Pangan, Pembelajaran dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sebelum memulai pendapat dari kelompok kami, saya akan menggambarkan sedikit tentang gambaran artikel tersebut. Tulisan ini melakukan analisis kelembagaan dalam pembangunan ketahanan pangan. Mengacu kepada pengalaman Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan dengan mengandalkan data primer dan sekunder, tulisan ini menunjukkan masih lemahnya kerangka kelembagaan untuk mendukung pembangunan ketahanan pangan. Akibatnya, Dewan Ketahanan Pangan atau DKP sebagai lembaga formal di bidang pembangunan ketahanan pangan gagal menjalankan perannya dalam menyusun langkah-langkah yang sistematis untuk membangun ketahanan pangan secara berkelanjutan. Kapasitas yang tidak terlalu baik untuk mengordinasikan, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan. Kelemahan-kelemahan dalam kerangka kelembagaan itu menghambat Klaten mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangannya. Selanjutnya, saya persilakan untuk kelompok kami memberikan pendapatnya masing-masing. Pada artikel tersebut, masalah yang dihadapi oleh Dewan Ketahanan Pangan yang menjadi lembaga formal, masalah tersebut adalah yang pertama, lemahnya dukungan APBD yang ada. Yang kedua, tidak dilengkapi institutional framework yang jelas dan tegas. Yang ketiga, susunan DKP yang cenderung tumpang tindih. Yang keempat, penentuan institusi di dalam DKP yang kurang memperhitungkan kapasitas setiap institusi di Kabupaten Klaten sendiri. Karena artikel ini mengambil contoh di Kabupaten Klaten, di Kabupaten sendiri juga belum didukung dengan aspek kelembagaan yang kuat dan solid. Hal itu dikarenakan di DKP yang gagal membangun koordinasi. DKP juga dibangun tanpa konsensus program yang jelas. Oleh karena itu, pembentukan kelompok kerja, upaya untuk membuat program prioritas pembangunan ketahanan pangan tersebut menyulitkan institusi pusat maksud saya. Di artikel itu juga dijelaskan solusi untuk menghadapi atau upaya untuk menghadapi masalah tersebut. Yang pertama, DKP perlu dilengkapi framework yang jelas. Adanya framework itu biar kapasitas kerjanya itu urut gitu loh. Jadi tanggung jawabnya enggak mencar-mencar, enggak satu institusi merangkap semua institusi lainnya. Terus adanya perencanaan yang jelas, baik dari jangka pendek, jangka panjang, maupun menengah. Ada juga adanya kelompok kerja yang bisa meningkatkan mekanisme sinkronisasi dan program pembangunan ketahanan pangan. Dan yang terakhir, penentuan kedudukan setiap institusi. DKP perlu memperhitungkan kapasitas dan struktur yang ada. Namun, menurut saya, jika
pemerintah hanya bisa mencari solusi yang tepat tanpa adanya pelaksanaan yang baik dan benar seperti solusi yang dipaparkan tadi, maka hanya akan menimbulkan masalah-masalah baru. Dan masalah yang ada tadi hanya dikesampingkan. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Izin masuk untuk memberikan pendapat. Menurut saya, artikel ini memiliki isi yang sangat baik. Penjelasan yang diberikan oleh penulis sangat jelas serta didukung dengan bukti primer dan sekunder yang menguatkan pendapat yang ditulis. Saya setuju dengan kesimpulan dari artikel tersebut, di mana lemahnya aspek kelembagaan, yang mana di sini adalah DKP yang belum menjalankan tugas utamanya disebabkan karena permasalahan seperti lemahnya dukungan APBD. Seperti yang kita tahu, pendanaan merupakan faktor terpenting yang menjadi penggerak suatu kegiatan. Jika pendanaan tidak mencukupi, tentu akan membatasi kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu, tidak dilengkapi institusional framework yang jelas dan tegas, susunan organisasi yang tumpang tindih, serta penentuan kedudukan institusi di dalam DKP yang kurang memperhitungkan kapasitas setiap institusi, tentunya akan menyulitkan pelaksanaan kegiatannya karena ketidakjelasan pemberian tugas. Ketidakjelasan ini tentunya akan membingungkan. Oleh karena itu, saya setuju oleh saran-saran yang diberikan penulis untuk segera membenahi keempat permasalahan ini, karena peran-perannya yang sangat vital. Demikian dari saya, terima kasih. Menurut saya, ketahanan pangan di Kabupaten Klaten masih sangat lemah kelembagaannya, di mana Dewan Ketahanan Pangan masih belum mampu menjalankan tugasnya secara optimal, di mana terdapat beberapa produk tanaman pangan seperti padi, ubi kayu, dan ubi jalan mengalami penurunan yang cukup signifikan, di mana produk padi pada kurun waktu 2007 sampai 2011 mengalami penurunan dengan rata-rata 12,2% per tahun. Lalu pada tahun yang sama, ubi kayu dan ubi jalan mengalami penurunan 18,1% dan 3,1% per tahun. Di Kabupaten Klaten dikhawatirkan akan mengganggu kondisi ketahanan pangan di Jawa Tengah atau nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan strategi yang kuat dan untuk meningkatkan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Klaten dan melakukan strategi workforce opportunities atau strategi konsolidasi dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk mengais kelemahan sehingga dapat menentukan strategi baru dengan memperhatikan peluang dan ancaman serta mempertimbangkan kondisi nyata di setiap daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan petani sehingga mampu mendongkrak produktivitas ketahanan pangan dan perekonomian daerah. Kemampuan produksi pangan yang tinggi akan mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi sehingga dengan ketahanan pangan dan perekonomian yang kuat akan menunjang terwujudnya ketahanan daerah yang secara berjenjang akan menunjang terwujudnya ketahanan nasional. Ya, izin berpendapat ya. Saya setuju dengan kesimpulan pada artikel yang ada, di mana dapat ditarik kesimpulan bahwa DKP atau Dewan Ketahanan Pangan belum bisa menjalankan perannya untuk membangun ketahanan pangan di Klaten. Dengan kata lain, peran kelembagaan bagi ketahanan pangan daerah Klaten masih perlu diperbaiki. Menurut pendapat saya, perlu adanya perbaikan dari DKP yang menjadi titik dasar permasalahan ketahanan pangan di Klaten. Apabila DKP diperbaiki terlebih dahulu, maka asumsinya ketahanan pangan di Klaten akan tercipta kembali seperti pada sebelum tahun 2007. Beberapa hal yang tidak disebutkan dalam artikel yang seharusnya dilakukan oleh DKP untuk mencapai ketahanan pangan itu menurut saya ada 4. Yang pertama, DKP perlu memperhatikan sistem produksi, distribusi, dan pola konsumsi di masyarakat Klaten. Yang kedua, DKP harus bersikap terbuka atas saran dan masukan. Mengingat DKP memiliki peran dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan, serta koordinasi program ketahanan pangan dengan seluruh pemangku kepentingan. Yang ketiga, diadakannya sosialisasi tentang komoditas pangan
dan mendorong masyarakat untuk tidak bergantung pada satu komoditas saja. Yang keempat, adanya alokasi tugas, tanggung jawab, resiko, dan kemanfaat yang sama rata untuk setiap anggota DKP. Nah, selain 4 hal yang sudah disebutin tadi, adanya peran pemerintah, DKP, dan masyarakat sesuai dengan porsinya juga dibutuhkan dalam menciptakan ketahanan pangan. Selain itu, DKP juga harus cepat tanggap dalam mengatasi masalah ketahanan pangan. Terima kasih. Selanjutnya, menurut pendapat saya, disimpulkan bahwa masih lemahnya kerangka kelembagaan dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Klaten. DKP sebagai kelembagaan pangan yang perannya sebagai penggerak utama pembangunan ketahanan pangan belum melakukan secara optimal. Hal tersebut diakibatkan lemahnya dukungan APBD, tidak dilengkapi institutional framework yang jelas dan tegas, susunan organisasi yang cenderung tumpang tindih, penentuan kedudukan institusi dalam DKP yang kurang memperhitungkan kapasitas tiap-tiap institusi yang terlibat, serta hubungan kerja antar institusi yang belum terbangun secara solid. Menurut saya, perlu beberapa upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan tersebut. Yang pertama, perlunya sosialisasi terhadap masyarakat, mengingat minimnya pengetahuan, khususnya petani, dalam beradaptasi dengan perubahan iklim. Kedua, perlunya perbaikan infrastruktur yang mendukung pertanian di Kabupaten Klaten. Ketiga, perlunya mekanisme yang jelas atau alokasi peran, tanggung jawab, resiko, dan kemanfaatan dari masing-masing institusi yang terlibat dalam DKP, sehingga tercipta hubungan kerja yang sistematis dan berkelanjutan. Keempat, DKP juga perlu dibangun dengan konsensus yang jelas supaya dapat mengolah kebijakan strategi yang kreatif dan inovatif, serta mampu menawarkan berbagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang muncul terkait ketahanan pangan, khususnya di Kabupaten Klaten. Dan yang paling penting, yaitu antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga bisa bekerja sama dengan baik sehingga ketahanan pangan dapat terwujud dengan baik juga. Terima kasih. Ya, dan kesimpulan dari pendapat kelompok kami tentang artikel tersebut adalah bahwa masih lemahnya kerangka kelembagaan untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Klaten, yaitu DKP, yang belum menjalankan tugas utamanya secara benar. Hal tersebut diakibatkan karena lemahnya dukungan APBD, tidak dilengkapinya institutional framework yang jelas dan tegas, susunan organisasi yang cenderung tumpang tindih, penentuan kedudukan institusi dalam DKP yang kurang memperhitungkan kapasitas tiap-tiap institusi yang terlibat, serta hubungan kerja antar institusi yang belum terbangun secara solid. Dan ini adalah beberapa hal yang seharusnya dilakukan oleh DKP untuk mencapai ketahanan pangan. Yang pertama, DKP perlu memperhatikan sistem produksi, distribusi, dan pola konsumsi di masyarakat Klaten. Kedua, DKP harus bersikap terbuka akan saran dan masukan, mengingat DKP memiliki peran dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan, serta koordinasi program ketahanan pangan dengan seluruh pemangku kepentingan. Ketiga, diadakannya sosialisasi tentang komoditas pangan dan mendorong masyarakat untuk tidak terlalu bergantung pada satu komoditas saja. Dan yang keempat, adanya alokasi tugas, tanggung jawab, resiko, dan kemanfaatan yang sama rata untuk setiap anggota DKP. Selain 4 hal di atas, adanya pemeran pemerintah, DKP, dan masyarakat sesuai porsinya juga tentu dibutuhkan dalam menciptakan ketahanan pangan. Selain itu, DKP harus cepat tanggap dalam mengatasi masalah ketahanan pangan. Sekian dari hasil pendapat kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan, dan jika ada yang bertanya silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.